Dewa pengawak manungsa turun gunung membawa kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam perdamaian. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami hormati, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan penjelasan tentang pemaknaan ramalan Jangka Jayabaya secara lebih mendetail, sehingga apa yang tersirat di dalamnya bisa diambil hikmahnya. Pada intinya, Jangka Jayabaya menyebutkan bahwa bangsa Indonesia akan mengalami zaman kemakmuran manakala sudah ada pergantian zaman dari Kala Bendu menjadi Kala Mukti. Pergantian itu ditandai dengan munculnya seorang tokoh yang bergelar Dewa Pengawak Manungsa apa Surya Padha Bathara Kresna Awatak Baladewa Agegaman Trisulaweda yang diasuh oleh Sabda Palon. Kehadiran tokoh ini merupakan kunci adanya perubahan zaman. Artinya, perubahan zaman yang bakal terjadi nanti harus melalui jembatan terlebih dulu. Tidak terjadi begitu saja, apalagi menyangkut suatu peristiwa yang besar, sehingga pasti ada tanda-tandanya sebagai isyarat bagi kita semua untuk mengantisipasinya dengan baik. Jembatan itu adalah Dewa Pengawak Manungsa apa Surya Padha Bathara Kresna Awatak Baladewa Agegaman Trisulaweda yang diasuh oleh Sabda Palon. Sementara zaman Kala Bendu itu sendiri merupakan jembatan bagi sang tokoh untuk bisa muncul. Rakyat yang paham tentang jangka atau prediksi juga menjadi jembatan bagi terjadinya perubahan zaman. Karena itu, sudah sejak lama jangka atau jangka atau ramalan itu disampaikan dan disebarluaskan agar semua kalangan bisa mengetahui dan merespons secara lebih awal. Pada hakikatnya, jangka itu datangnya dari Tuhan, terutama yang berkaitan dengan akhir zaman. Makna perlambang, simbol, dan sanepa yang terdapat dalam ramalan Jangka Jayabaya dapat diuraikan sebagai berikut. Kala Bendu artinya zaman kesengsaraan. Titik beratnya pada keadaan alam yang diliputi oleh banyaknya bencana. Malapetaka yang melanda negara ini seperti adanya banjir bandang, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, gelombang pasang, banyaknya penyakit, kebakaran hutan, dan musibah lainnya yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan rakyat pada
umumnya. Kala mukti artinya zaman kemakmuran, namun tidak sebatas kemakmuran yang bersifat lahiriah saja, tapi juga menyangkut kemakmuran batiniah dan ruhaniah. Kondisi ini bisa terjadi apabila sang pemimpinnya mempunyai visi misi yang jelas dalam memaknai kehidupan dan mengarahkan rakyatnya untuk memiliki serta berusaha mencapai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual yang lebih tinggi demi tercapainya kebahagiaan dunia dan akhirat. Dewa artinya cahaya Tuhan atau nur Allah, firman Tuhan. Maksudnya seseorang yang memiliki karakter dewa ini menunjukkan bahwa makom keruhanian dirinya sudah berada di alam musyahadah atau berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau alam tajali atau penghayatan rasa keallahan sehingga Allah kelihatan di dalam hatinya, atau alam muksa, akhir dari siklus kematian dan kelahiran kembali dan lepas dari segala jenis keduniawian, atau alam jannah, surga, tempat keabadian, alam akhirat yang membahagiakan roh manusia yang hendak tinggal di dalamnya, atau alam mati sakjroning urip. Pengawak manungso artinya bahwa firman Tuhan itu sudah menjelma menjadi manusia. Karena itu tugasnya adalah memberi pencerahan tentang ketuhanan yang benar. Apa Surya Bathara Kresna artinya dia mampu menangkap tanda-tanda zaman, mengerti putaran zaman, dan mengerti masa yang akan datang. Dalam perang Bharatayuddha, Pandhawa melawan Kurawa tanpa peran Bathara Kresna, maka Pandhawa akan mengalami kekalahan. Ini dimaksudkan bahwa untuk memberantas kejahatan dan angkara murka tanpa adanya Kresna menjadi tidak mungkin berhasil. Awata Baladewa artinya mempunyai sifat berani, tegas, dan tanpa takut kepada siapapun, karena hanya Tuhanlah sebagai kekuatannya, serta mempunyai sifat jujur, adil, dan benar, pantang merugikan orang lain. Agegaman Trisula Weda artinya tidak hanya sekedar jujur, adil, dan benar, tetapi dia juga memahami akan kitab suci para leluhur dahulu, yaitu ajaran tauhid atau
dinul tauhid sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sabdo artinya ucapan. Namun di sini artinya firman Tuhan atau wahyu. Palon artinya slot atau petak kandang kuda. Tanpa adanya slot atau petak atau celah atau tempat, maka kandang kuda menjadi tidak ada artinya, karena kuda bisa bebas kemana saja sesuai dengan kemauannya. Jadi makna sabdo palon atau firman Tuhan adalah sebagai alat atau media untuk mengendalikan hawa nafsu manusia agar bisa kembali ke Tuhan. Sedangkan makna sabdo palon nagih janji adalah kembalinya ajaran tauhid dan firman Tuhan ditegakkan di muka bumi ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadinya pergantian zaman itu kuncinya setelah ada kemunculan seorang tokoh yang bergelar Dewa Apengawak Manungso Agegaman Trisula Weda Apa Surya Pada Bathara Kresna Awatak Baladewa yang diasuh oleh Sabdo Palon. Pada realitanya tokoh itu sudah muncul dan sudah mandito atau menjadi pandito Rsi Empu dan mulai menjabarkan dinul tauhid di lereng Gunung Lawu, RT 2 RW 2 Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Dan wajahnya seperti ini karena saat ini sudah tepat untuk dikatakan sebagai zaman kala bendu. Sebagai penegasan adanya perubahan zaman ini, kuncinya berada di tangan rakyat Indonesia. Untuk itu, jika rakyat Indonesia mau menerimanya, maka zaman kala mukti akan bisa terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, jika tidak mau menerimanya, maka justru malapetakalah yang akan melanda bangsa Indonesia. Malapetaka itu akan terus berlangsung, berjalan, dan semakin besar dari waktu ke waktu, yang akibatnya bangsa Indonesia akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan setiap saat. Sekian kabar dari kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Kami menjadi jembatan antara Dewa Apengawak Manungso Agegaman Trisula Weda Apa Surya Pada Bathara Kresna Awatak Baladewa yang diasuh oleh Sabdo Palon dengan rakyat untuk mengawal dan mewujudkan terjadinya pergantian zaman dari kala bendu ke kala mukti. Apabila
ada kesalahan dan kekurangan dari keterangan yang kami sampaikan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Sinoro Wedi SP.